Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoological Garden, disingkat BAZOGA, melanjutkan penutupan operasional bagi kunjungan wisatawan mulai tanggal 1 sampai dengan 20 Juli 2021 sehubungan dengan PPKM darurat. Sebelumnya mengacu pada Perwal Kota Bandung yang menutup objek wisata Bandung, BAZOGA juga sempat tutup dari tanggal 17 sampai dengan 30 Juni 2021. Kondisi tersebut membuat pengelola BAZOGA cukup kelimpungan untuk menyiapkan kebutuhan pakan hewan yang jumlahnya mencapai lebih dari 850 ekor. Lalu bagaimana kondisi terkini pengelolaan Bandung Zoo? Simak wawancara kami bersama Marketing Communication Bandung Zoo, Sulhan Safi'i. Wargi Bandung 1, Morgan Indrio Margono kembali hadir di podcast Bandung 1, dan kali ini saya sedang berada di tempat yang sudah lihat sendiri kan, ada gajah di belakang saya. Berarti nggak jauh-jauh, masih di kota Bandung. Kami berada di Bandung Zoo dan sudah bersama dengan Marketing Communication Bandung Zoo, Sulhan Safi'i. Kang Aan, ya. Assalamualaikum Damang. Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Kang. Sejak 17 Juni ya, Bandung Zoo ini sudah ditutup. Tutup, betul. Bandung Zoo tutup 17 Juni. 17 Juni itu mengikuti kebijakan pemerintah atau ada hal-hal lain yang diambil sendiri oleh Bandung Zoo, Kang Aan? Itu karena PPKM Kota Bandung, jadi kita ikut aturan pencegahan penyebaran COVID-19, kita ikut ditutup. Ya, kita ditutup sejak 17 Juni. Kemudian dilanjutkan lagi dengan lockdown atau penutupan Jawa Bali sejak tanggal 3, jadi nyambung. Nanti kemungkinan insya Allah sampai tanggal 20 ya, 20 Juli. PPKM darurat sampai dengan 20 Juli, sementara 17 Juni kemarin karena mengikuti aturan PPKM Kota Bandung sudah tutup. Ini sudah hampir berjalan 3 minggu kalau begitu ya? Masuk ke 3 minggu. Masuk ke 3 minggu. Sampai dengan tanggal 20 berarti ada tambahan 2 minggu. Ya, jadi sebulan lebih nanti kalau sampai tanggal 20. Sebulan lebih ya. Betul. Dan tentu kondisinya hewan-hewan ini juga akan terkena dampak kalau begitu ya, Kang? Ya, sepertinya begitu, Kang. Dampak yang paling terasa sebetulnya dari hewan apa saja, Kang Aan? Kalau mereka tidak pernah berpikir bagaimana mencari uang. Kalau satwa atau binatang yang tahu ada makanan, mereka makan. Itu yang berpikir kita, yang ngejaga, yang ngejaga satwa. Ya, maksudnya mereka ya memang pasti tidak berpikir ya, hanya pasti suplai makanan juga akan terdampak ya. Betul. Jadi harus tetap seperti gajah di belakang kita ini. Menurut mahotnya, mahot itu penjaga gajahnya, dia harus makan minimal rumput gajah itu 250 kilo per hari. Itu rumput gajah. Kalau menu makan nasi, nah hungkul ya teh. Belum tebu, terus wortel, pelet. Itu camilannya ya? Itu cemilannya. Belum yang lain-lain lah. Ada kelapa muda, itu cemilannya. Artinya mereka mah yang penting makan aja, yang jungkir balik manajemen. Iya. Sejungkir balik apa kalau begitu saat ini, Kang Aan? Alhamdulillah kita sejak bulan kemarin sudah dipotong gaji. Sudah dipotong gaji ya? Karyawan semua sudah dipotong gajinya. Jangan ditanya berapa persen ya, malu ngomongnya. Jadi nggak apa-apa, itu dialihkan gaji kita itu untuk pembelian pakan satwa. Jadi di aturan pemeliharaan satwa tidak boleh merasa kelaparan, merasa ketakutan. Jadi itu pantang bagi pemelihara atau lembaga konservasi seperti kita. Karena pasti ada dampak psikologis kepada satwa. Apa saja dampak psikologisnya kalau satwa ini terbengkalai, makanannya kurang, kemudian juga merasa cemas. Betul. Dampaknya apa saja sih? Itu di aturan internasionalnya, Kang. Bahasa legeknya mah animal welfare. Jadi kesejahteraan satwa itu harus sejahtera kalau mau dimasukkan ke kebun binatang atau lembaga konservasi. Jadi mereka harus tinggal kalau bisa mirip di tempat aslinya. Jadi terbebas dari rasa takut, terbebas dari rasa lapar. Itu semua tanggung jawab kita, manajemen. Kalau tidak welfare, apakah kondisinya akan menjadi sakit atau buas? Bisa menjadi sakit, Kang. Bisa menjadi sakit, dan itu akan lebih parah karena kita itu diawasi, ada pengawasnya. Jadi kalau mereka kekurangan makan, nanti ada yang kasih. Kalau main bola bisa bendera kuning, bisa bendera merah.
Oh, begitu. Bukan zona merah ya, kartu merah atau kartu kuning. Betul. Dampaknya bisa terjadi penutupan atau? Ya, penutupan atau evaluasi besar-besaran kayak begitu. Artinya perlu ada effort besar kalau begitu ya. Betul sekali. Maaf, ini mengorek sedikit soal dapur. Tadi dibilang sudah dipotong gaji karyawan. Ya. Nah, mereka sendiri kan dengan dampak seperti ini pasti akan ada ekses ekonominya. Lalu Betul. agar juga setelah dipotong ini karyawan bisa survive, bagaimana Kang? Punten, ini dapur. Nggak apa-apa ya, karyawan harus survive bagaimanapun. Kalau yang bekerja di kebun binatang atau lembaga konservasi itu tidak bisa mutlak mereka hanya mencari kepuasan batin dari misalnya gaji besar atau kesejahteraan. Karena yang utama itu adalah kecintaannya. Makanya orang yang akan bekerja di lembaga konservasi itu berbeda dengan status bekerja di perusahaan yang lain. Misalnya pembuat kue atau apa, perusahaan bus atau bus, itu beda Kang. Nah, sama dengan jurnalis harus menjiwai pekerjaannya. Kalau tidak menjiwai agak repot. Kalau nggak menjiwai kita nggak bisa ada di sini. Nah, begitu. Jadi kira-kira begitu. Kalau dipotong gajinya sudah sangat sering Kang. Sudah sangat sering. Tahun lalu aja kita dipotongnya hampir setengahnya ya. Jadi ya kita harus tetap menikmati pekerjaan. Jadi enjoy bagaimanapun, rasa cinta kita kepada satwa itu harus lebih tinggi ketimbang kita mendapatkan kepuasan dibayar begitu. Sejauh ini tidak ada riak-riak ya? Sebenarnya protes ada, tapi kita musyawarahkan bagaimanapun satwa ini harus diselamatkan. Jadi kalau misalnya kapal akan karam, kira-kira yang paling penting untuk diselamatkan tuh kalau kebun binatang ini seperti perahu Nabi Nuh, ya satwanya. Satwanya itu harus diselamatkan. Setelah musyawarah, akhirnya semuanya berjalan dengan Alhamdulillah baik ya. Tapi tentu tidak bisa begitu saja. Akhirnya dengan kondisi seperti ya sudah kan? Ya betul. Harus ada effort lain agar ini terselamatkan. Ada Betul. lembaga-lembaga tidak yang kalau dulu kan pernah sempat ada bantuan juga di beberapa lembaga ya? Betul. Kalau tahun lalu kita ditutup 100 hari itu pernah ada bantuan dari Wali Kota Bandung, kemudian Ketua MPR, itu alhamdulillah ada. Terus banyak juga masyarakat, perusahaan swasta juga alhamdulillah banyak. Kalau sekarang juga saya kemarin dikontak sama seorang gamer. Saya seorang gamer, daripada saya main game aja kuotannya saya beliin untuk pakan satwa deh, itu ada kan. Jadi sangat menyentuh. Beberapa hal tuh orang-orangnya antik-antik. Ada juga Lazis, tadi ada dari Darul Hikam, kemudian ada dari Filantra juga yang ikut mendonasikan ke kita. Artinya sebetulnya tidak perlu khawatir, hanya tentu kan tetap donasi itu kita membuka seluas-luasnya kan. Betul. Ya? Nah, jangan lupa kita juga dibantu oleh agak sedikit iklan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jogja Department Store, Jogja Group itu menyumbangkan buah-buahannya yang sudah BS itu disumbangkan ke kita. Jadi itu juga sangat membantu. Jadi kita sangat terbantu oleh keberadaan donasi sayur mayur dan buah-buahan dari Jogja Group. Artinya mal-mal juga kan pada lockdown ya. Kenapa Betul. tidak ada di mall itu biasanya ada barang-barang supermarketnya kan? Ya, betul. Ada buah-buahan ketika nanti lockdown. Ya. Barang-barangnya daripada busuk apa segala macam ya mending disumbangkan ke kebun binatang. Anda yang ngomong ya. Kalau saya cuma nerima. Ya, betul. Saya yang menyentuh ya. Tapi punten itu satu hal yang rasional karena Betul. daripada busuk dibuang. Ya. Ya lebih baik. Ya. Resto ada kemungkinan tidak ya? Ya, saya nggak enak ngomong ke restorannya, tapi kalau restorannya yang menonton acara kita ini, ya semoga mereka juga tersentuh. Daripada barang-barangnya expire, tidak termanfaatkan, ya lebih baik didonasikan ke kami. Akan kami manfaatkan buat satwa-satwa. Jadi apapun juga ya, Ya. produsen sayur mayur Betul. di pasar Ya. daripada terbuang. Sumbangin ke sini sayurannya, tong diantep ketika buruk. Dan bermanfaat di sini bisa bermanfaat ya. Iya. Tapi stok bagaimana nih Kang An sampai dengan tanggal 20 nanti? Ya, kita sih sudah mengatur ritme pembelian pakan. Akang coba lihat itu sebenarnya rumput gajahnya lumayan banyak. Karena kita sekali membeli rumput gajah itu 3,8 ton atau 4 ton itu sekali kita beli untuk supply atau kebutuhan pakan satwa kita termasuk gajah.
Nah, itu kita sudah mengatur. Tahun lalu itu kita sudah mengatur strateginya kalau kita uang tabungan kita perusahaan tidak cukup, kita sudah memilih satwa-satwa yang tidak dilindungi. Misalnya kita punya angsa, kita punya rusa totol, itu akan disembelih untuk pakanan karnivor seperti macan tutul Jawa, harimau Sumatera. Itu yang harus diselamatkan. Karena aturannya juga memperbolehkan ya untuk binatang-binatang yang tidak dilindungi untuk bisa menyelamatkan binatang yang lain. Betul. Karena kan endemik itu satwa asli kita itu macan tutul Jawa, harimau Sumatera itu karnivor. Itu yang berat, Kang. Karena mereka makan daging. Kalau dikasih rumput mereka nggak mau. Ya itu kalau dikasih, nggak mungkin harimau makan rumput. Nanti bentuknya bisa jadi gajah, bisa seperti gajah. Just kidding, maaf. Ada satu hal yang juga membuat kami penasaran, kan? Setiap hari sebelum adanya lockdown atau PPKM kan banyak ya para pengunjung. Yang kami ingin tanyakan, apakah kemudian menjadi sepi ini ada pengaruh psikologisnya terhadap hewan atau tidak? Kalau satwa sebenarnya beberapa memang tingkah laku mereka agak berubah ya. Ketika nanti ramai lagi mereka, kalau bahasa manusianya mah kagok. Tapi alhamdulillah dengan perawatan satwa mereka terus dilatih. Jadi kagoknya itu nggak terlalu canggung berlebihan, sedikit, nanti penyesuaian sehari 2 hari sampai 4 hari itu akan berjalan seperti biasa. Yang baik itu sebenarnya di kubah burung kita. Kalau masa lockdown seperti ini tuh banyak burung-burung yang bertelur. Dan itu karena tidak ada yang mengganggu ya, misalnya. Karena kan kalau hari biasa tuh banyak orang ya? Crowded lah bahasa Sundanya mah. Oh, jadi ada dampak juga ya terhadap itu, hanya tidak berpengaruh besar terhadap. Betul. Iya. Dan pemeriksaan kesehatannya selama ini rutin? Rutin. Tetap kalau di lockdown gini tetap rutin. Hanya kalau dilihat sepi begini, saya jadi bertanya-tanya, itu pengecekannya biasanya pada pukul berapa aja nih, Kang? Ini sistem pengecekan satwa itu begini, Kang. Yang ujung tombak pertama itu kiper seperti tadi atau mahot kalau gajah. Mereka kan melihat apakah gajah ini atau satwa ini makannya kurang dari takaran sebelumnya. Misalnya manusia dikasih sepiring, kenapa hanya dimakan setengahnya? Itu ada indikasi mereka mulai gejala tidak baik. Dilihat 3 hari itu harus lapor ke, kalau ini head keeper tuh komandannya satwa penanganan kiper, kemudian baru lapor ke dokter untuk dievaluasi lebih tinggi lagi. Kalau sakit kemudian akan diobati. Nah, terkait dengan sakit sekarang kan masih kita ada lonjakan COVID-19 ya. Dan saya tuh suka iseng baca-baca situs luar. Ada beberapa penelitian juga yang mewarning, katanya hati-hati di dalam masa COVID ini jangan terlalu dekat dengan hewan. Tapi sebetulnya di COVID ini apakah ada kekhawatiran hewan-hewan yang ada di Bandung Zoo ini bisa terkena penyakit yang sama, Kang Aan? Saya juga baca di Amerika itu pernah ada harimau yang terkena COVID karena kipernya kena COVID, jadi menular ke harimau. Kalau kita alhamdulillah, Kang, kalau ada yang kiper yang misalnya bergejala, kita istirahatkan untuk tidak bekerja. Jadi alhamdulillah sampai saat ini satwanya aman. Jadi tetap kalaupun ada yang bergejala, kemudian nanti hewannya diperiksa oleh dokter hewan. Ya, diperiksa sama dokter hewan, betul. Jadi tidak perlu khawatir apabila nanti sudah dibuka, bisa juga tidak khawatir masyarakat untuk berkunjung kembali. Iya. Nah, yang juga menjadi masalah kan masih naik turun nih COVID-nya. Betul. Ada kekhawatiran nggak sih nanti tiba-tiba amit-amit sih ya? Iya. Terjadi kembali penutupan, itu sudah diantisipasi atau belum? Kita dalam rapat-rapat manajemen sudah mengantisipasi itu, Kang. Karena dalam evaluasi COVID ini akan betah di dunia dan di Indonesia terutamanya. Jadi kita sudah mengantisipasi itu bagaimanapun. Ini kalau pertarungan akan panjang, jadi harus punya daya tahan yang tinggi. Kalau nggak, kolaps semuanya. Berpengaruh juga pada manajemen? Sangat berpengaruh. Karena kalau perusahaan lain mungkin kalau kekurangan dana udah aja kunci tutup, tinggal taruh security. Kalau kita nggak bisa. Tidak bisa. Jadi kalau kita kunci gerbang, besoknya kita di demo satwanya para rae. Nah, gitu. Itu dia. Lalu bagaimana mengantisipasi jalannya manajemen, karena makanan tadilah sudah banyak yang menyumbang. Ada bantuan-bantuan, ada donasi maksud saya.
Nah kalau untuk survival dari manajemennya, ini dapur lagi punten nih. Iya, nggak apa-apa. Jadi banyak itu tahun lalu, Kang. Kalau sekarang belum terlalu banyak ya, cuma beberapa. Hitungan kita beberapa. Tadi juga ada yang datang, kemudian kemarin ada yang datang. Kalau di persentase masih di bawah 2% dari total kebutuhan kita. Kita itu per hari itu angkanya 10. Angka 10 ya? Ya, pengeluaran untuk membeli pakan itu 10. Masih bisa berlangsung sampai dengan tanggal 20? Insya Allah masih bisa, tapi kalau itu diperpanjang agak repot memang. Jadi kalau 10 kali 30 berarti kan sekitar 300. 300 ya? 300 naik turun itu, Kang. Nah, 300 paling tidak siapapun yang saat ini menyaksikan program kita ini, kalau mau menyampaikan donasi tetap silakan saja ya, ya, karena bagaimanapun kita belum tahu situasi ke depan. Walaupun tetap harapan kita adalah COVID ini segera berakhir, dan setelah bulan Juli atau Agustus kita bisa hidup paling tidak sedikit ada kenormalan ya. Tapi dengan kondisi seperti ini masyarakat tentu bolehlah terus ya menyampaikan donasinya. Ada channel-channel khusus donasinya. Kalau orang lain kan biasanya di ini ya, beberapa situs-situs khusus donasi. Bandung Zoo sudah melakukan itu tidak? Ada. Kita punya Instagram. Nanti lihat di sini podcast ini juga ditayangkan nomor rekeningnya. Nanti kita akan serahkan nomor rekeningnya. Mohon ditayangkan agar siapapun yang mau berdonasi bisa menyumbangkan. Kalau dana, kalau nggak bisa mengantar barangnya langsung ke sini. Kita dengan senang hati menerima itu. Bisa antarin pepaya, pisang, jambu, kangkung, wortel, kroto, daging, ayam atau daging sapi, mangga. Daging kambing juga boleh. Kalau mau donasi tinggal nanti ke rekeningnya agar karena ini kebun binatang kita semua dulu dari zaman Belanda ya, zaman dikenal dengan Drenthen ya. 33, Kang. Tuh, tahun 33. Ini milik kita semua sebetulnya. Artinya kita juga harus punya concern terhadap bagaimana Bandung Zoo ini bisa survive di masa COVID-19. Kang Aan, hatur nuhun waktunya. Sami-sami, Kang. Mudah-mudahan COVID segera berlalu dan semua bisa berjalan normal. Amin. Dan tetap jaga kesehatan tentunya. Salam buat teman-teman semua di sini ya, agar juga bisa tetap survive. Amin. Hatur nuhun dari kunjungi ya. Sami-sami, Kang Aan. Salam COVID berarti. Salam COVID. Assalamualaikum, Kang Aan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian wargi Bandung 1, apa yang sudah disampaikan oleh Kang Sulhan Safi'i sebagai Marketing Communication Bandung Zoo. Mudah-mudahan juga bisa mengetuk Anda, bisa juga kemudian memberi secercah informasi untuk Anda sebetulnya bagaimana keadaan Bandung Zoo pada saat ini. Saya Morgan Indrio Margono akan hadir di podcast-podcast yang lain.